Selamat ketemu lagi dengan saya Ferry. Di sesi hari ini saya akan bahas tentang mengenai virtualisasi. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah tentang Microsoft Hyper-V terutama, ya. Jadi apa itu virtualisasi? Jadi kalau dulu mungkin ada satu mesin itu kita bisa install ada Windows Server. Itu cuma satu mesin ada satu server saja. Nah itu kalau kita cek dengan kondisi saat ini, mesin itu sekarang itu biasanya speknya sangat tinggi. Jadi kalau satu mesin kita install satu server saja, itu biasanya utilisasinya cuma kecil, ya. Itu sebabnya makanya sekarang dengan teknologi virtualisasi untuk mempermudah dan memperbanyak jumlah server yang perlu kita miliki, biasanya kita dengan satu mesin kita bisa memiliki beberapa server, ya, seperti nanti akan saya contohkan di bagian demonstrationnya, ya. Jadi dengan virtualisasi ini harapannya adalah nanti semua server yang kita miliki akan memiliki utilisasi yang lebih besar, ya, dan juga kita bisa menghemat juga terutama dalam hal pemakaian listrik di kantor, ya, karena begitu banyaknya jumlah mesin, ya, karena begitu banyak jumlah server. Dan juga kita bisa berhemat, ya, dengan misalnya dengan konsep virtualisasi sekarang jumlah mesin mungkin bisa kita kurangi, ya. Jadi kalau dulu mungkin satu mesin satu server, kadang di perusahaan itu satu jumlah server itu nggak cuma sedikit, ya, mungkin bisa ratusan, misal 100 gitu, ya. Nah dengan virtualisasi, kalau misalnya satu mesin kita bisa memiliki 5 server, ya, berarti kita bisa menghemat kalau tadi kita punya 100, ya, mungkin saya cuma perlu 20 mesin saja, ya, karena satu mesin ada 5 server gitu, ya. Jadi kalau saya harapannya punya 100 server, oh berarti saya cukup beli 20 mesin saja. Jadi saya bisa menghemat ruang space di ruang server saya gitu, ya. Jadi itu gunanya dari virtualisasi, ya. Nanti mungkin saya akan contohkan bagaimana saya akan install sebuah server di dalam virtualisasi, ya. Oke, di demo ini saya akan mencontohkan bagaimana saya akan menggunakan Microsoft Hyper-V sebagai virtualisasi. Untuk di dalam satu mesin ini saya akan gunakan membuat server, ya. Nah, pertama yang kita perlukan adalah kita buka tools ini, ya, di Windows. Nanti kita buka server manager. Nah, dari server manager ini semua menu untuk managing Windows ada di sini. Nah, kita buka yang namanya Hyper-V Manager. Nah, inilah yang dipakai untuk managing virtualisasi. Nah, di kasus ini saya sudah punya beberapa server, ya, seperti ini. Nah, saya mau bikin satu lagi. Nah, yang saya lakukan adalah nanti saya akan klik kanan di sini, saya bikin new, lalu saya bikin virtual machine, ya. Nah, langkah-langkah untuk bikin virtual machine adalah seperti ini, ya. Jadi nanti kita klik next di sini. Kemudian kita specify nama servernya, misalnya saya kasih nama server 1. Nanti diletakkan di mana virtual mesinnya, misalnya saya simpan di sini, ya. Sebentar. Nah, ini nanti server 1 ini akan diletakkan di dalam folder ini. Nah, kemudian saya klik next. Nah, Hyper-V itu punya versi, ya, VM-nya ada generasi 1, generasi 2. Dalam hal ini saya akan gunakan generasi 1. Nanti di sesi selanjutnya, mungkin di session selanjutnya kita akan bahas apa bedanya antara generation 1 sama generation 2 ini. Lalu saya klik next. Kemudian memori yang akan kita gunakan alokasikan untuk si virtual machine ini, si server 1 ini. Dalam hal ini saya akan specify menggunakan dynamic memory. Artinya kalau si server saya ini tidak menggunakan memorinya nanti akan dikembalikan ke mesinnya atau kita bilang hostnya. Nah, kemudian saya klik next lagi. Nah, di sini saya akan specify untuk connect ke internetnya, ya. Saya specify seperti ini. Kemudian
ini adalah virtual hard disknya. Jadi karena kita bikin virtual mesin, berarti harus seolah-olah ada hard disk ya. Nah ini adalah hard disknya, kita bilang virtual hard disk, dan ini akan diletakkan di bawah folder tadi kita bikin VM-nya ya. Dan ini maksimum size-nya, dan ini saya klik finish, saya klik next saja. Nah nanti saya akan install Windows di dalam VM ini. Kita pilih install operating system later aja, kita klik finish. Nah kemudian kita tinggal lihat ke bawah sini, pastikan support satunya ada ya. Nah kalau sudah, ini kita tinggal double klik ya. Jadi ini kalau kita coba start ini ya pasti nggak ada Windows ya, karena memang belum diinstal Windows ya. Nah kita matikan kembali. Nah untuk install Windows biasanya kita di bagian IT itu kita akan insert media untuk install Windows-nya. Dalam hal ini saya sudah punya filenya, jadi saya akan arahkan ke sana. Saya tinggal DVD, lalu saya insert disk, lalu akan saya specify. Dalam hal ini saya mau coba contohkan adalah saya mau install Windows 2016 ya. Lalu saya klik open, lalu saya coba nyalakan lagi. Nah, dia akan start dari DVD yang tadi saya sudah specify ya. Jadi inilah langkah-langkah untuk instalasi Windows di dalam VM-nya, virtual machine yang saya punya. Biasa ya kalau kita install Windows ini kita specify language-nya. Kalau saya install now saja. Nah biasanya dalam waktu kita install Windows itu di dalam media DVD-nya itu biasanya menyediakan, kita bisa pilih ya mau install Windows-nya yang edisi standar atau yang data center. Dalam hal ini karena saya akan pilih yang paling full complete ya, feature-nya itu data center, dan juga saya akan pilih menggunakan desktop experience ya. Jadi yang namanya desktop experience, begitu kita install Windows kita dapat GUI-nya ya. Jadi kalau kita nggak salah pilih yang ini, nah itu berarti begitu kita install Windows ya kita nggak dapat GUI-nya ya. Jadi begitu login yang muncul ya cuma command prompt atau PowerShell saja. Nah ini saya klik next, lalu kita accept license agreement-nya, lalu kita klik next lagi. Dalam hal ini karena kita install baru, kita nggak upgrade ya. Jadi kalau kita sudah punya Windows 2012 atau 2016 lalu kita masukin DVD 2019, kita pilihnya upgrade ya. Dalam hal ini karena kita install baru, kita pilih custom ya. Kemudian kita akan pilih kita mau install di disk yang mana ya, karena cuma ada satu kita pilih yang ada aja. Lalu kalau kita mau repartisi disk bisa ya, di sini nanti tinggal specify, di sini nanti kita tinggal bikin new saja di sini ya, bikin new. Dalam hal ini karena satu disk itu mau saya gunakan, saya klik next saja. Nah, terjadilah proses instalasi dari Windows-nya. Masih lanjut dengan proses instalasi. Nah, ini berlanjut dengan instalasi feature ya. Lagi instalasi update. Jadi kalau memang connect ke internet dia akan ngupdate ya. Sedang finishing. Nah ini dia butuh restart. Nah ini bisa kita klik restart now saja. Jadi itulah proses kita melakukan instalasi. Nah untuk medianya mungkin bisa kita lepas sekarang ya, supaya nanti dia tidak start dari DVD. Dan inilah proses instalasi, kita lihat sudah selesai. Lalu Windows lalu restart.
Nah, Windows akan menanyakan password yang dibutuhkan oleh administrator. Saya akan spesify passwordnya. Oke, jadi Windowsnya sudah selesai instalasi. Nah, kita akan coba lihat ya fungsinya apakah sudah berfungsi sebagai server. Nah, untuk login ini yang saya harus lakukan, saya klik Ctrl A Del ini, lalu saya login, masukkan password yang tadi saya specify. Jadi karena server kita ini sudah selesai, nah langkah selanjutnya yang mesti kita lakukan untuk ngecek koneksi ke internet adalah biasanya kita selalu buka ini command prompt, lalu kita akan coba cek dengan IP config. Kita mau lihat IP settingnya ya. Nah, itu udah dapet, dan kita lalu buka Windows Explorer, Internet Explorer maksud saya. Jadi kita mau tes apakah si server ini bisa connect ke internet apa tidak ya. Nah, di sini saya specify, misalnya saya mau coba cek saya bisa ke website microsoft.com apa tidak ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini pasti bisa ya. Nah, itu dia. Jadi saya sudah berhasil akses ke sebuah website yang ada di internet. Nah, jadi inilah proses bagaimana kita bikin server di dalam Microsoft Hyper-V dengan menggunakan virtualisasinya ya. Jadi kalau dilihat kembali ke di belakang ini, nah di sini saya dengan di mesin saya itu saya punya beberapa server ya. Jadi nggak cuma server satu, masih ada beberapa lagi. Nah, kalau saya mau nyalakan yang lain juga bisa, nanti tinggal saya double klik saja, lalu saya tinggal nyalakan saja begitu ya. Jadi kalau dilihat di sini nanti akan ada dua server ya, ada dua server ya yang running di mesin saya begitu ya. Jadi ini bisa dilakukan hal seperti ini. Inilah hal yang sedang terjadi umumnya di server kita di ruang di IT saat ini ya. Jadi di satu mesin kita bisa punya banyak beberapa server ya. Jadi di kasus ini saya punya ada dua server yang sedang saya nyalakan begitu ya. Jadi kalau memang diperlukan, kita di dalam mesin kita itu bisa menginstal beberapa Windows ya. Jadi seperti di layar ini saya punya beberapa server di komputer saya ya. Jadi memang kalau diperlukan gitu, selama spek yang dibutuhkan ya, hardware requirement seperti masih ada free space, hard disk, memori ya, kita bisa gunakan untuk membuat server. Jadi itulah contoh bagaimana kita membuat server di dalam Windows Server dengan menggunakan Microsoft Hyper-V.